kulit bangkai dapat suci dengan disamak, didibang sama nanti prosesnya ada ya. Kecuali kulit anjing dan babi, karena secara hukum dua-duanya sudah bukan hanya kulit sendiri. Dan hewan yang terlahir dari keduanya, keturunannya, walaupun punya misalkan ada dari peranakan babi dengan apa melahirkan anak, walaupun beda muka misalkan, tetap saja itu boleh ya, dari salah satunya. Ada tulang bangkai itu najis kecuali tulang mayat manusia. Tulang nyamuk tetap najis, apalagi kalau dimakan. Jadi pertama, yang tidak boleh dimakan adalah binatang yang tidak disembelih sesuai dengan aturan syariat. Aturan syariatnya pertama memutus dua urat untuk makanan, urat atau lubang ya, lubang untuk makanan. Yang kedua lubang untuk napas. Seperti kita manusia ada dua ini, ada buat napas, ada buat lubang. Kedua, yang dimaksud dengan bangkai adalah binatang, oke, dia disembelih, tapi diperuntukkan untuk selain Allah. Ya mudah-mudahan sekarang sudah mulai berkurang, tapi masih ada juga. Ya, masih ada juga seperti untuk disadi apa, sesajen gitu tidak. Nah itu bagaimana cara mendibang itu? Pertama direndam. Walau kalau penjelasan di sini tidak, tapi saya sudah bertanya bahwa cara mensamak itu, mendam itu ada direndam di air beberapa hari, dicampur dengan air tanah karena bisa mensucikan satu benda ya, dan menjadi obatan itu, kemudian dikeringkan. Nah itu boleh ya. Jadi yang tadinya najis menjadi tidak najis, tapi ingat hanya kulitnya saja. Selain kulit, apalagi daging dan tulang, tetap tidak boleh, kecuali tulang belulang manusia tetap najis. Ini sampai di situ siwak baca saja insyaallah. Ini kan sekarang sangat biasa, foreign. Ada yang kecil, ada yang besar. Yang kecil pasti panas. Apakah termasuk? Yang kecil yang lain yang sudah kotoran jadi atas. Ya, itu apakah masuk dipanaskan? Enggak, yang musyammas, air yang panas karena terkena sinar matahari. Tapi ya sifatnya kan makruh, Pak. Ya artinya kalau kondisi panas kemudian kita harus menunggu dingin, nanti keburu waktu pakai saja. Ya, yang panasnya karena sinar matahari. Tapi kalau yang dipanaskan berarti ya kalau memang dibutuhkan nggak apa-apa. Kayak kita kalau di negeri yang dingin, termasuk saudara daerah yang dingin ya, ada musim dinginnya, kalau tidak dipanaskan luar biasa ke tubuh. Ya saya melihat ulama Suni melakukannya, berarti itu karena dibutuhkan, karena dibutuhkan. Ada kan kita pemanas air. Ini kalau bahasa Indonesia al-musammas dari syamsul, panas karena sinar matahari. Wallahualam, kita nanti kita kaji kenapa itu makruh, kenapa ada sinar matahari. Tapi keterangannya begitu. Tidak terkena sinar matahari langsung. Iya, karena kan toran itu karena sinar matahari. Iya, ya itu ya maksud. Ya, tapi dalam kondisi kalau memang kita tidak bisa menghindari, ya gimana? Bicara kalau ya udah pakai aja. Jadi tidak berarti membatalkan dulu dari 11. Udah boleh untuk punya makhluk kalau saya panas. Ya. Ini Pak Ustaz, kalau kita berbicara Allah dan apapun, saya berpendapat kalau yang namanya sapi itu ditembak, kan sekarang ada kalau menyembelih sapi itu kan ditembak Pak, kepalanya itu langsung, itu halal atau haram yang kita makan? Ya kan kaidahnya hanya dua, Pak. Binatang bisa halal ketika disembelih dengan memutuskan dua. Yang kedua membaca Bismillah. Selain itu, saya maaf, pemerintah Saudi ini sebagai pembanding saya. Pemerintah Saudi mengirim putusan ke Australia yang mengimpor ayam, ayam besar itu jauh lebih gede. Kemudian ke negara lain yang mengimpor daging.
itu diutus orang Saudi ke sana untuk memastikan pabrik tersebut menyembelih sesuai aturan syara. Ya harus jelas Pak. Dan itu tidak sulit kan? Udah dengan teknologi yang ada sekarang kita permudahnya. Hukum itu selama masih bisa dilakukan dan itu pasti bisa dilakukan. Jadi kalau tidak disembelih dengan aturan syara, itu ayatnya nanti saya pakai. Ya, dalam surah Al-Imran. Baik, saya potong dulu ya. Mohon maaf karena waktu kita sudah habis gitu ya. Jadi tinggal tanya jawab. Karena mungkin waktunya juga kita terbatas. Baik, kalau sudah terakhir nanti kita kasih tanya lagi. Langsung aja dialog. Kalau materinya yang itu luar biasa, insyaallah, dan semoga menambah ilmu pada kita tentang bertoharoh ya. Karena waktu kita juga terbatas, saya kasih waktu penanya 2. Oh iya, Dari Irfan dan Afwan. Ada satu dari Afwannya, dari ibu. Barangkali ada yang menanyakan? Tidak ada. Oke, tidak ada. Irfan lagi satu lagi. Enggak. bawa dulu. Ya, tawadol. Mesejnya dulu. Ya. Langsung aja. Presiden. Langsung. Ini pertanyaan masih terkait air. Jadi kalau tadi dibahas ya terkait jumlah minimal air yang digunakan dan ada air sama, artinya air yang sudah terpakai kemudian berarti masuk dalam air yang ditampung. Nah, fenomena sekarang kan mungkin tidak seperti dulu ya, karena di perumahan itu sekarang tampungannya itu kecil. Kemudian yang terjadi adalah kita wudhu ambil atau tidak melalui keran. Biasanya ambil air satu gayung kemudian kita ikat, tidak sengaja terlibat. Itu bagaimana? Kalau misalkan ini kan kejadian, oh ya sudah kalau itu kita alirkan. Kondisi air dialirkan itu apakah kemudian air yang dialirkan di dalam bak menjadi mustahmal atau Ya udah. Dari itu muncul banyak pertanyaan. Jadi yang mustahmal sengaja dimuntahkan lagi ke itu. Adapun ketika ada kecipratan tidak. Bahkan di zaman Rasulullah belum ada gayung. Jadi dijadikan tangan beliau sebagai gayung. Tapi maaf ya kalau di Kalimantan Selatan itu kan suka di oh ini Rasul sendiri gimana menyalahkan Rasul. Jadi Rasul pertama untuk itu Rasulullah adalah pertama membasuh dulu telapak tangan khawatir ada najis. Setelah beliau membasuh baru dia menjadikan dua telapak tangannya sebagai gayung. Kan Musa itu bukan najis. Kan kita sudah bersih tangan kita. Kenapa tidak jadikan tangan kita sebagai gayung untuk mengambil air dari wadah tadi? Jadi tidak usah. Itu sering jadi pertanyaan. Ya. Baik. Nama saya Agus Sugeng dari Ciwangi dan Wadah rumah. Tapi barangkali ada yang belum kenal. Begini Ustaz, ini terkait menuntut ilmu. Tadi kan dijelaskan akan mendapat barokah dan pahala, bahkan malaikat pun akan memohonkan ampun gitu. Bagaimana terkait dengan sekarang teknologi yang canggih, offline dan online, apakah sama keberkahannya gitu? Sebab sekarang kan zamannya canggih dan malas datang lewat YouTube Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan sekalian Allah muliakan, di antara tanda akhir zaman adalah tersebarnya pena dan tulisan. Yang kedua, ini banyak ada 50 yang saya baca, tapi yang 3 saya supaya yang kaitan dengan ini. Yang kedua, ya kata zaman berdekatannya waktu. Dulu dari Jakarta ke Bandung 7 jam. Sekarang lewat tol 4 jam. Lewat apa yang terus hanya setengah jam. Itu sudah tanda. Kemudian yang kedua, ya taqarrubul aswaq. Berdekatannya pasar. Dulu saya dari kampung kalau belanja setelah sholat subuh setiap sepekan sekali ke pasar Bojong.
pakai ancor karena mobil padahal beli sederhana itu. Sekarang jangan, udah tidur aja di kamar, buka datang sendiri, berarti ya tukarobul aswad. Itu tanah itu nubuat namanya, berita kenabian. Jadi dari berita-berita kenabian tadi, bagaimana hubungan kita dengan engkau, hubungan kita dengan Allah adalah ibadah, hubungan dengan Rasul adalah uswah, hubungan dengan sesama ini adalah kuwah, hubungan kita dengan adalah al-istifadah, mengambil manfaat dari teknologi yang ada, karena teknologi sesungguhnya bukan dari barang tapi dari Allah yang digagas oleh kaum muslimin. Jadi silakan dengan Zoom itu kan karena ada barokah dari COVID. Kalau tidak ada COVID maka ada Zoom gitu. Barokah dari COVID jadi ada Zoom gitu ya. Jadi hubungan kita dengan kawan dengan teknologi adalah istifadah, mengambil manfaat dari teknologi tersebut. Sehingga Insya Allah kita serahkan kepada berbahagia karena kita berkumpul kan, walaupun listriknya berjauh tapi kan di layar kita berkumpul. Insya Allah jangan kemudian kalau itu mah nggak ada pahalanya, enggak, serahkan aja kepada Allah, itu ada pahalanya ya, itu aja.